Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam program Titik Terang season terbaru. Ini adalah program yang akan membahas, mengupas, serta menelaah salah satu karya monumental dari Hazrat Khalifatul Masih keempat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih, yakni buku beliau berjudul Christianity: A Journey from Fact to Fiction. Dalam bukunya, Huzur menilik doktrin ajaran Kristen yang melalui proses sejarah yang sangat panjang, lebih dari 2000 tahun dari sudut pandang logika dan ilmiah. Perlu kami sampaikan bahwa program ini tidak bermaksud untuk merendahkan orang-orang Kristen ataupun pribadi Yesus Kristus. Sebagai Muslim, merupakan suatu unsur mendasar dalam keimanan kami untuk mengimani kebenaran Yesus Kristus, menerima beliau sebagai seorang Rasul Allah yang istimewa dan terhormat. Namun ketika kebenaran menuntut titik terang dalam menemukan kejujuran terhadap logika, pikiran sehat dan pemahaman manusia, maka kita tidak dapat mengelak untuk tidak meninjau kembali pandangannya terhadap ajaran Kristen. Program ini tidak bermaksud menimbulkan suatu jurang pemisah antara orang-orang Kristen dengan Kristus. Sebaliknya, program ini diharapkan menjadi titik terang bagi semua orang untuk lebih dekat kepada kenyataan diri Yesus Kristus dan menjauh dari mitos atau dongeng hayalan yang telah diciptakan di seputar beliau. Baiklah pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas masih tentang peran Paulus. Saya Arif Abdul Hai, dan bersama saya seperti biasa narasumber kita yang sangat setia menemani kita, Bapak Rakiman Ram Jumaan. Beliau merupakan dosen perbandingan agama Jamiah Ahmadiyah Indonesia dan juga ahli kristologi. Kita akan sapa beliau dan kita akan langsung membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah saya siapkan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di suasana peran Paulus, Pak. Sangat menarik. Di episode sebelumnya banyak sekali mungkin pemirsa bertanya kenapa langsung hubungan Yesus dengan Paulus. Tetapi di sini saya mungkin ingin menyampaikan sedikit pertanyaan yang mungkin timbul pada pemirsa ya Pak. Artinya banyak juga yang belum tahu siapa ini Paulus sebenarnya Pak. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah siapa sosok Paulus yang sebenarnya. Artinya mungkin jika dilihat semasa hidup Yesus, di manakah orang ini berada begitu? Apa yang dilakukannya kemudian sampai mendakwakan diri sebagai pengikut sejati Yesus dan mendapatkan amanat untuk menyebarkan Kristen, saya rasa sangat menarik untuk dijelaskan, Pak. Iya, pertanyaan yang sangat menarik. Tapi sebelum saya jawab, saya perlu tarik ke belakang dulu mengenai definisi dari orang Yahudi. Karena ini untuk menjawab pertanyaan kedepannya, apakah Saul atau Paulus itu orang Yahudi atau bukan? Karena di dalam buku Christianity: A Journey from Fact to Fiction juga, Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih menegaskan bahwa Saul atau Paulus itu bukan seorang Yahudi. Nah, di satu sisi memang benar seperti itu, karena definisi dari orang Yahudi itu biasanya terdiri dari 3 kriteria. Yang disebut sebagai Yahudi biasanya adalah terkait dengan kelahiran, dengan agama, dan dengan tradisi atau budaya, atau bahkan kebangsaan. Nah, kalau salah satunya tidak dimiliki oleh sosok tersebut, maka dia tidak layak disebut sebagai orang Yahudi. Karena tadi orang Yahudi itu harus lahir dari keluarga Yahudi, memiliki agama Yahudi, dan tradisi kebangsaan Yahudi. Nah, kita langsung masuk ke Saul atau Paulus. Apakah sosok ini lolos dari kriteria yang 3 ini mengenai definisi Yahudi? Nah, ketika Saul dilahirkan, nama asli dari Paulus ini kan Saul. Saul itu sebenarnya adalah nama sosok dari seorang raja perjanjian lama yang sangat populer, yang juga disebut sebagai Mesias. Mesias atau Kristus Saul, artinya juru selamat terhadap orang-orang Yahudi pada masanya. Nah, boleh jadi keluarga dari Saul ini juga ada unsur Yahudinya, walaupun di masa itu akibat budaya Helenisme yang berkembang, kemudian orang-orang Yahudi juga melakukan
perkawinan campur ya. Mereka ada juga yang menikah dengan orang-orang dari Romawi, orang-orang Yunani yang itu kemudian dianggap tidak murni lagi. Dan inilah yang terjadi dengan Saul atau Paulus. Nah, ketika dilahirkan di Tarsus, satu bandar pelabuhan yang cukup ramai pada masa itu, kondisi Saul juga seperti itu. Ada salah satu orang tuanya yang bukan asli Yahudi. Artinya apa? Ya, ini menunjukkan bahwa secara Yahudi ketat, Saul tidak terbilang dalam Yahudi, karena dari segi kelahiran itu salah satu orang tuanya bukan Yahudi. Nah, oleh karena itu kita juga harus maklum ketika di dalam surat-surat Paulus yang jumlahnya lebih dari 10 itu dalam Perjanjian Baru, beliau selalu menyebut bahwa saya orang Roma, bahwa saya orang lain lagi. Jadi kebangsaan atau kewarganegaraan Paulus ini banyak sekali. Kepada orang Yahudi saya mengaku Yahudi, kepada orang Roma saya mengaku Roma, dan lain-lain. Artinya itu sudah politis. Nah, sedangkan sebagai orang Yahudinya beliau jarang sekali menyebutkan. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan murid-murid Yesus itu curiga. Walaupun ketika 11 tahun pasca penyaliban berjumpa dengan Yesus di Syria, di Damaskus tadi, Paulus menyatakan kepada murid-murid Yesus bahwa saya sudah beriman kepada Yesus. Tetapi dengan latar belakang yang seperti itu, banyak murid Yesus yang tidak percaya. Nah, dalam Perjanjian Baru, kemudian kita juga tahu yang percaya itu hanyalah Barnabas. Barnabas inilah yang kemudian mendampingi Paulus dan memperkenalkan kepada murid-murid Yesus yang lain, melakukan lobby supaya murid-murid yang lain bisa menerima Paulus sehingga masuk dalam jajaran atau kelompok atau circle dari murid utama Yesus. Nah, pertanyaan tadi, ketika Yesus ada di Palestina, sebenarnya Paulus waktu itu ada di mana? Nah, ini sangat menarik karena ya memang kita tahu bahwa Paulus ini sudah saya sampaikan adalah murid dari seorang ulama Yahudi yang sangat moderat, yaitu Gamaliel, dan memiliki pandangan yang sangat terbuka, open-minded terhadap ajaran-ajaran yang berkembang pada masa itu. Walaupun kita tahu bahwa Yahudi sangat ketat terhadap ajaran-ajaran di luar mereka, tetapi Gamaliel ini sangat terbuka ya, termasuk dalam keyahudiannya sendiri, sehingga tadi sudah saya sampaikan bahkan Gamaliel menyatakan kalau ada orang yang mengaku sebagai utusan Tuhan, seorang nabi, ya biarkan saja. Artinya kalau memang benar berasal dari Tuhan, dia akan sukses. Kita tidak boleh mengganggunya. Nah, kalau gurunya Saul atau Paulus memiliki pendapat seperti ini, kemudian mengapa Paulus justru berbeda atau bertolak belakang dengan gurunya? Dia sangat anti terhadap Yesus dan kefanatikannya sangat kuat sekali, bahkan sampai ingin membunuh Yesus, mengejar-ngejar Yesus dari satu tempat ke tempat lain, bahkan sampai ke Damaskus atau Syria tadi, yang akhirnya kemudian setelah berjumpa dengan Yesus face to face kemudian beriman ya, di sana. Nah, di sini kita melihat bahwa memang prosesnya sangat panjang. Artinya ada sesuatu yang ditutup-tutupi, dan oleh karena itu ada penulis sejarah yang menyatakan bahwa kalau kisah mengenai Paulus dalam Perjanjian Baru itu benar, maka ada peristiwa sejarah yang salah. Artinya apa? Seharusnya kisah mengenai Paulus tidak seperti itu. Iya, artinya ada catatan sejarah yang kemudian dipalsukan. Nah, karena apa? Di awal ketika setelah berjumpa dengan Yesus, Paulus menyatakan bahwa saya telah mendapat mandat dari Yesus untuk dakwah kepada Goyim. Goyim itu artinya adalah orang-orang non-Yahudi. Nah, ini adalah satu hal yang awal
mungkin kelihatan bertentangan dengan ajaran Yesus yang menyatakan bahwa saya hanya diutus pada domba-domba yang sesat dari Benar. Bani Israel, atau Qurannya menyatakan warusulan ila Bani Israel. Nah, ini secara awal ini sudah menyalahi, tetapi dengan percaya diri Paulus juga kemudian menyebarkan ajaran Yesus ke tempat lain, bukan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Palestina atau di Yudea. Nah, ini menjadi pertanyaan dari murid Yesus yang lainnya, karena kami diminta oleh Yesus hanya mengajarkan pada orang-orang Yahudi atau ya Bani Israel, tetapi Paulus kenapa mengajarkan pada Goyim, artinya orang-orang bukan Yahudi. Ya, tentu saja di sini juga Paulus memiliki alasannya. Nah, kalau ini kemudian kita kaji dalam Perjanjian Baru dan terbukti bahwa memang benar sebenarnya kisahnya seperti itu, artinya ada wasiat Yesus kepada Paulus. Artinya Paulus itu orang yang benar mengikuti ajaran Yesus. Karena apa? Alasannya adalah orang-orang Arab itu adalah juga ada yang keturunan Yahudi misalnya. Artinya benar, sebutan dari Paulus itu sendiri juga sebagai apostolorum, artinya rasul para rasul, artinya orang yang dakwah menyebarkan ajaran Yesus. Tapi pertanyaan yang tadi kita harus juga paham bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan sejarah kekristenan. Artinya ada yang diselewengkan dari Perjanjian Baru itu, sehingga posisi Paulus itu kemudian bisa saja dikorbankan. Padahal kalau kita lihat ya, sebagai seorang yang masih memiliki darah Yahudi, tauhidnya artinya tinggi, monoteisme itu sangat kuat, harusnya Paulus tidak akan bertentangan dengan Yesus ya, atau ajaran-ajaran Yesus. Nah, sampai di sini dulu kelihatannya penjelasan awalnya. Iya, Pak. Oh, kemudian tadi dijelaskan bahwasanya Paulus memutuskan untuk berdakwah ke Arab, orang negeri Arab. di luar artinya di luar Bani Israel. Betul. Di luar Bani Israel, bahwa ajaran kekristenan ataupun ajaran Yesus yang harusnya untuk Bani Israel, dan itu jelas dalam Matius, di dalam Al-Quran juga jelas bahwasanya Yesus hanya untuk Bani Israel. Kemudian dia dengan menisbatkan atau mengatakan bahwa inilah perintah Yesus, kemudian dia mengajarkan Islam ke orang Arab, Romawi, kepada orang-orang di luar Bani Israel. Apakah ini yang kemudian menjadi sebuah penyebab dari perselisihan antara pengikut asli Yesus ya, pengikut asli Yesus yang kemudian beriman kepada Yesus yang tadi Bapak sampaikan, atau hanya ini menjadi percikan kecil yang tidak berpengaruh apa-apa? Mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana hubungan mereka setelah pernyataan-pernyataan yang mungkin kita bilang palsu dari Paulus itu, Pak. Betul. Iya, memang tetap saja para murid Yesus yang lainnya, para awalin itu menaruh ketidakpercayaan terhadap Paulus. Karena bagaimana mungkin orang yang tadinya sangat ingin sekali mencelakakan Yesus, bahkan ingin membunuh Yesus, yaitu guru murid-murid ini, kok sekarang seolah-olah mengaku sebagai murid Yesus itu sendiri. Sedangkan para murid Yesus sendiri tidak melihat peristiwa pertemuan antara Paulus dengan Yesus di Syria atau Damaskus tadi ya. Dan itu pun kalau dalam Perjanjian Baru hanya dikatakan penglihatan menurut kasyaf kan. Nah, itu bagi murid-murid Yesus tidak bisa diterima. Tapi ya karena Barnabas kita tahu adalah seorang yang sangat dikasihi oleh Yesus, sehingga murid-murid yang lain juga memiliki perhatian terhadap Barnabas. Walaupun di saat itu Petrus juga ada. Nah, kemudian kita juga bisa melihat kenapa kemudian Petrus sangat dekat dengan Paulus. Bahkan seolah-olah dua sosok ini tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan. Di mana di situ ada Petrus, di situ juga ada Paulus. Nah, ini artinya dalam pelataran sejarah terjadi apa? Apakah Petrus memang tidak bisa menganalisa siapa itu Paulus? Apakah benar Paulus kemudian masih memiliki kepercayaan yang berbeda seperti sebelumnya, ataukah sudah beriman secara totalitas terhadap Yesus sehingga Petrus pun kemudian mempercayai Paulus? Nah, ini memang ada sesuatu yang terjadi
dalam sejarah, tetapi ini tidak bisa kita kaji dalam Perjanjian Baru ya. Walaupun kita juga bisa membandingkan ajaran-ajaran Paulus kemudian yang disampaikan dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh murid-murid Yesus yang awal, misalkan Yakobus. Nah, Yakobus itu kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru itu ada tinggalan tulisannya, surat Yakobus dalam Perjanjian Baru itu, dan isinya sangat bertentangan dengan surat-surat Paulus, terutama mengenai ajaran-ajarannya, baik itu ajaran muamalah, apalagi ajaran mengenai akidahnya. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah misi dakwah itu saja menjadi percikan kecil untuk perselisihan di antara Paulus dengan para murid Yesus, ya memang ada benarnya. Karena secara dakwah atau wasiat Yesus, mereka tidak boleh menyebarkan ajaran ini kepada goyim, kepada orang-orang di luar Yahudi. Tetapi Paulus beralasan bahwa mereka yang non-Yahudi itu juga memiliki hak. Apakah mereka karena masih ada keturunan Yahudinya, ataukah karena mereka juga sesama manusia ya. Nah, itu alasannya. Nah, saya kira itu penjelasan singkatnya. Berarti memang tadi dijelaskan ya Pak ya, bahwasanya Petrus kemudian berteman dengan Paulus, artinya Paulus bisa masuk ke dalam jajaran para pengikut Yesus di awal. Saya ingin mengetahui apa yang kemudian melatar belakangi Barnabas membawa Paulus kepada para pengikut Yesus di awal. Tadi Bapak menyebutkan sedikit bahwasanya dengan ditemani oleh Barnabas dan kasih Yesus kepada Barnabas dulu sebelum penyaliban, dan juga pengikut-pengikut Yesus seperti Petrus, Yakobus dan yang lainnya sangat dekat dengan Barnabas, kemudian Paulus bisa. Apa yang kemudian dilakukan Paulus pada saat itu? Apakah pada saat itu Paulus masih dalam kekristenan yang murni? Kemudian setelah berpisah dengan jajaran pengikut Yesus baru dia melakukan hal-hal yang di luar ajaran Kristen, atau apa waktu itu yang dilakukan oleh Paulus, Pak? Iya, sebenarnya kalau kita membahas terkait dengan Barnabas, Barnabas ini kan berasal dari kata Barnaba. Barnaba itu artinya anak penghiburan. Nah, ini adalah satu gelar yang diberikan oleh Yesus kepada Simon, Simon Barnabas. Ya. Nah, kenapa diberi anak penghiburan? Ya karena Yesus sangat dekat dengan Barnabas ini. Nah, oleh karena itu Paulus tahu untuk masuk dalam circle murid-murid Yesus yang utama, ya pintu masuknya melalui Barnabas, karena Barnabas yang punya akses terhadap Petrus. Nah, kalau Barnabas yang berbicara, artinya Petrus kemudian menerima, sehingga Paulus bisa berjumpa dengan Petrus dan bisa dekat ya. Dan itu ternyata kemudian terjadi. Dan saya tadi sudah menyampaikan bahwa kalau peristiwa ini benar terjadi seperti itu, artinya ada sesuatu yang salah dalam sejarah kekristenan selama ini. Artinya apa yang tertulis dalam Perjanjian Baru itu sebenarnya tidak seperti itu. Karena alasannya adalah kalau memang benar Paulus adalah seorang Yahudi, walaupun tadi Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi menyaksikan bahwa Paulus itu seorang Yahudi dengan kriteria yang tadi. Artinya secara kebangsaan Paulus memang bukan seorang Yahudi, tetapi secara keagamaan itu masih memiliki keyakinan yang kuat monoteis atau tauhid ala Yahudi. Walaupun kemudian dalam perkembangan berikutnya seolah Paulus ini mengembangkan teologi baru yang lebih condong pada teologi atau kepercayaan mitologi Yunani dan Romawi. Nah, seperti itu. Iya Pak. Kita maju sedikit ya Pak ya, tadi yang menarik lagi bagi saya bahwasanya Paulus ingin menyebarkan kekristenan kepada orang-orang di luar Yahudi, artinya di luar Bani Israel. Di sini saya ingin bertanya, apakah misi utama Paulus? Ini yang pertama. Apa misi utama Paulus dalam hal ini? Ya, kemudian kita mengatakan bahwa Pauluslah yang mengubah ajaran Kristen. Ini yang pertama. Apa misi utama atau misi tersembunyi Paulus dalam hal ini, dan bagaimana strategi Paulus untuk menyebarkan ajaran Kristen itu sendiri? Iya, di dalam buku ini Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih telah menyinggung
apa motif dari Paulus melakukan hal yang sangat riskan tersebut ya. Nah, kalau menurut beliau rahmatullah alaih, sebenarnya Paulus itu ingin memperoleh follower ya, ingin memperoleh banyak pengikut dengan cara yang cepat, tanpa memperhitungkan resiko yang akan muncul atau akan dihadapi. Memang dengan menerapkan metode itu, Paulus kemudian melihat banyak orang Romawi, Yunani yang juga beriman pada Yesus, tetapi itu justru sangat berbahaya atau membahayakan teologi atau kepercayaan yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Karena kepercayaan yang dibangun oleh Paulus menurut Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih itu lebih condong pada konsep Yunani dan Romawi, mitologi Romawi dan Yunani atau Helenisme. Artinya adalah bahwa tetap mereka menyembah Tuhan yang lama, tiga Tuhan itu, tetapi dengan nama yang baru, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Ruhul Kudus. Nah, artinya ini bahaya yang muncul dari apa yang dilakukan oleh Paulus menurut Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaihi. Nah, artinya kalau ini memang terjadi, ya kemungkinan murid-murid asli Yesus kemudian tidak bisa membendung hal ini, karena banyak orang yang kemudian masuk ke dalam agama Kristen versi Paulus dan mereka tidak mengakui kekristenan atau ajaran-ajaran Yesus yang asli. Nah, seperti itu. Iya Pak, jadi memang motif dari Paulus dari awal sudah mungkin kita katakan salah, dan itu benar-benar salah, bahwasanya hanya untuk ketenaran, kemasyhuran, mungkin untuk mencari pengikut. Ya, dia memasukkan ajaran Kristen, bukan seperti dia mengubah Romawi kemudian harus mengikuti dasar-dasar kekristenan, hanya menutupi atau mengganti nama dari Tuhan-Tuhan Romawi menjadi seperti apa yang dipercayai oleh Paulus itu sendiri, bukan orang Kristen, tetapi apa yang percaya Paulus tetap orang Romawi dengan tiga Tuhannya, tetapi dalam nama yang baru, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Ruhul Kudus. Artinya memang kita bicara tentang strategi, artinya memasukkan ajaran yang baru tetapi tidak mengubah ajaran yang lama begitu. Artinya mitologi di Romawi tetap ada dengan tiga Tuhannya, dan Paulus menawarkan tiga Tuhan yang sama seperti yang dia percayai, bukan orang Kristen pada masa awal percayai. Mungkin demikian kesimpulan yang bisa kita tarik pada episode kali ini, Pak. Masih banyak lagi sebenarnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan, sangat menarik, tetapi dikarenakan waktu kita terpaksa harus mencukupkan sampai di sini. Jazakumullah atas penjelasannya, Pak, yang sangat luar biasa, Pak. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, alhamdulillah demikianlah pembahasan kita pada episode kali ini terkait subbab peran Paulus. Semoga bisa menjadi titik terang dan khazanah ilmu serta iman bagi kita semua. Amin. Insya Allah kita akan bertemu lagi di program Titik Terang episode berikutnya. Kami pun ingin mengingatkan Anda untuk senantiasa menyaksikan program-program menaik MTA lainnya, dan juga menyimak khutbah Huzur Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Yarutala bin Nasril Aziz. Saya Arif Abdul Hai bersama kerabatku yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.